Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara? Dari tempat ini saya berharap kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya lagi berada di daerah Wirasaba, di mana di belakang saya itu ada jalan, itu jalan yang menuju ke bandara yang sedang dibangun. Saya tadi berharap bisa melakukan di sana, tetapi tidak bisa karena nggak bisa masuk. Jadi saya hanya bisa berdoa saja buat bandara itu dan segera dapat diselesaikan. Di sana itu, saudara, di tempat bandara, dan di sana banyak truk-truk dan juga para pekerja-pekerja yang sedang bekerja. Dan di balik saya ini ada padi yang siap dituai, bahkan di sebelah sana juga agak dekat ke bandara itu ada banyak orang atau petani-petani yang sedang memanen atau menuai panenan mereka. Nah, ini pemandangan yang indah dan luar biasa. Saudara terus dukung dalam doa supaya bandara cepat selesai dan kita yang ada di daerah Barling Mas Cakep bisa menikmati bandara itu. Dan pemandangannya indah, luar biasa teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Dan kalau kita nanti kalau naik bandara kita bisa melihat pemandangan bukit-bukit yang bagus dan luar biasa. Dan ada sawah yang bisa kita nikmati juga pemandangannya. Dan hari ini, saat ini saya sedang melihat para petani sedang menuai padi yang sudah menguning. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara menuai, saya teringat akan firman Tuhan yaitu tentang tabur tuai. Mari sama-sama kita akan melihat sejenak firman Tuhannya dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saya membaca buat kita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih atas kasih dan anugerah serta kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang baru saya bacakan buat kita, saudaraku, berkata bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang Kristen yang punya prinsip, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita melihat adalah tabur tuai. Nah, saudaraku, sama seperti petani yang di tempat ini, mereka menuai padi-padi yang mereka tanam, yang mereka tabur benihnya. Dan hari ini saya melihat mereka ada banyak sukacita. Mereka juga tadi ada yang baru lewat, sedang menuju ke tempat mereka menyabit padi atau menuai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita ini pun ternyata Tuhan mengajarkan bahwa ada prinsip tabur tuai dalam hidup kita. Kadang kita dalam hidup kita maunya menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang berkat, hal-hal yang mulus, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan di hati. Tetapi tunggu dulu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus melihat prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kita pingin menuai atau menikmati atau mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam hidup kita ini, kita harus lihat dulu. Apa yang kita tabur? Hal-hal yang baikkah? Hal-hal yang benarkah? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas dikatakan firman Tuhan, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Nah, prinsip tabur tuai itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata itu dari Allah sendiri dan dari Tuhan sendiri. Jadi, kalau ditanam tanaman mungkin seperti ini, saudara yang terkasih, itu termasuk prinsip alam
gitu ya. Kalau tanam jagung pasti hasilnya atau menuainya jagung. Kalau tanam padi pasti menuainya padi. Tapi ternyata di dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kerohanian kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga sama. Karena ternyata itu adalah prinsip yang daripada Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu Saudaraku, pahami tentang prinsip tabur tuai. Mengapa kita harus memahami prinsip tabur tuai? Mengapa kita harus tanamkan prinsip tabur tuai? Kenapa orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan harus memiliki prinsip tabur tuai? Yang pertama, saudaraku, ternyata prinsip tabur tuai itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa diajarkan oleh Tuhan? Jelas dikatakan di ayat yang ke-7, karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Nah, jadi saudaraku, ada banyak kadang kita itu berpikiran begini ya. Kita maunya hasilnya bagus, luar biasa, keren, melimpah. Tapi apa yang kita tabur? Kemalasan, kebodohan, dan juga hal-hal yang lain juga. Kita maunya contoh mungkin saudara yang buka usaha, saudara yang punya usaha, maunya banyak yang datang, kemudian rame tokonya atau bla 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 bla. Tetapi yang saudara tabur apa? Kebohongan, ya kan? Penipuan, terus ketidakramahan. Apalagi mungkin anak-anak sekolah gitu ya, orang-orang yang kuliah gitu. Kita merindukan kita pinter, kita mendapatkan nilai A mungkin di kampus. Tapi yang kita tabur apa? Kemalasan. Nah, kemudian apa? Yang kita inginkan adalah kita dikelilingi orang-orang yang memperhatikan kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintai kita. Tapi yang kita tabur apa? Kita sendiri menabur kebencian, kita sendiri menabur ghibah, kita sendiri menabur hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pahami dan mengertilah prinsip tabur tuai. Karena prinsip tabur tuai itu adalah prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan sendiri dan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Mari dalam kehidupan kita ini, kita mau Tuhan itu Tuhan itu menolong di setiap langkah kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita. Tapi yang kita tabur apa? Yang kita lakukan apa? Kita berharap Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Berdoa aja nggak pernah. Bergaul dengan Tuhan aja nggak pernah, saudara. Jadi mari saudaraku, tanamkan dan pahami dan lakukan prinsip tabur tuai. Karena prinsip tabur tuai itu dari Allah sendiri. Dan Allah yang mengajarkan. Karena Allah tidak mau dipermainkan. Yang kedua apa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Dikatakan ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, yang kedua saudaraku, prinsip tabur tuai itu kita harus menabur di dalam roh. Roh di situ itu dipakai huruf besar, saudaraku. Berarti roh itu di dalam Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam pengajaran Roh Kudus. Terkadang kita, saudaraku, kita melakukan hal-hal itu karena keinginan daging kita, karena kita mau mencari nama, karena kita mengharapkan dari orang itu supaya kita mendapatkan hal yang sama. Hal-hal daging jelas dikatakan di Galatia pasal yang ke-5 ini, itu ada hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Dikatakan hidup oleh daging itu mulai dari ayat yang ke-19 ya, Galatia 5 ayat yang ke-19 saya baca, perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita menabur dalam hal-hal itu, dikatakan yang kita peroleh adalah kebinasaan. Atau yang bahasa bisa kita mengerti adalah tidak akan ada yang kita tuai kepada kekekalan, atau tidak akan ada kita tuai kepada hal-hal yang lebih baik, ataupun mungkin yang kita harapkan adalah, yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Contoh, mungkin kita melakukan segala sesuatu karena kita iri hati, ya kan, karena kita benci, karena kita dengki, karena ada perselisihan, atau karena amarah. Kemudian kita berharap kita menuai sesuatu yang baik. Jelas kata firman, siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Nah, tapi siapa yang menabur dalam roh, dia akan mendapatkan kekekalan itu di dalam hidup yang kekal. Jadi artinya saudaraku apa? Kalau kita menabur, kita melakukan di dalam Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam pertolongan Roh Kudus, bukan hanya untuk saat ini kita menerima berkatnya, tapi berkatnya atau upahnya sampai kepada kekekalan, sampai kepada surga, sampai nanti kepada kehidupan kita yang akan datang saat kita menerima mahkota. Jadi, saudaraku, mari kita memberikan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita memberikan hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus yang bertahta di hati kita, bukan keinginan-keinginan daging kita. Banyak tadi sudah saya bacakan, kepentingan diri sendiri, berhala, sihir, bla bla bla, segala macam. Jadi saudara boleh baca Galatia pasal yang kelima itu, mulai dari ayat yang ke-16, hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Nah, jadi maksudnya hidup di dalam roh dan menabur di dalam roh itu apa, saudaraku? Menaburlah kamu di dalam roh, itu kan? Ia akan menuai Saya baca sekali lagi. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh Kudus. Jelas ada buah-buah roh, saudara. Ya kan? Kalau kita menabur di dalam roh, yang kita panen, yang kita tuai juga buah-buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada 9 buah-buah roh. Mari, saudaraku, menaburlah. Saya mau katakan, menabur itu bukan berarti hanya berbicara uang. Hari-hari ini kita sedang dibutakan atau sedang diburamkan dengan kata-kata menabur. Kita berpikiran menabur itu pasti selalu uang. Tidak, saudara. Banyak hal yang bisa kita tabur, saudara. Hal-hal yang bisa kita tabur itu bisa nasihat, bisa bimbingan, bisa materi, ya, bisa tumpangan, bisa kasih sayang. Kasih sayang di sini jangan berpikiran kasih sayang, kasih itu ada eros, ada agape. Tapi kasih sayang yang agape, yaitu kasih sayang yang daripada Tuhan. Benar-benar karena kita mengasihi, tidak ada udang di balik batu. Nah, yang ketiga, saudaraku, prinsip tabur tuai. Nah, prinsip tabur tuai dikatakan di sini, saudaraku, ya. Mengapa kita harus menanamkan dan hidup di dalam prinsip tabur tuai? Yang ketiga adalah dikatakan ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, prinsip yang ketiga adalah jangan jemu-jemu menabur hal yang baik. Oke? Jangan jemu-jemu menabur hal yang baik. Jangan jemu-jemu menabur hal yang baik. Karena dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mungkin seorang petani menaburkan benih dan tidak akan menuai. Oke? Dan tidak akan menuai. Nggak ada. Lain hal mungkin kalau dia tidak akan menuai, karena apa? Karena dimakan burung, karena dimakan. Nanti kita lihat poin yang keempat, saudara. Nah, di situ dikatakan ada tiba waktunya. Berkata tiba waktunya berarti ada prosesnya,
ada masa penantian, ada masa sama seperti padi ini ditanam oleh petani. Mereka nggak langsung panen. Ada yang namanya mereka harus membersihkannya, menanti segala macam. Nanti kita lihat poin yang keempat. Nah, saudara yang terkasih, jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu. Sama kayak petani ini, mereka nggak akan jemu-jemu itu menabur, ya kan? Udahlah, kita tabur hanya sekarang aja, habis itu udah panen, udah selesai. Nggak pernah mereka jemu-jemu, mereka akan menabur. Karena kalau kita tidak menabur, apa yang kita tuai? Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, saudara yang terkasih, kalau saudara pingin kebaikan mendatangi kita, yuk lakukan kebaikan. Kalau saudara pingin Tuhan memberkati saudara, tapi bukan karena supaya cari berkat, maka saudara berdoa, tidak. Jadi kalau saudara pingin perjanjian-perjanjian Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, saudara nikmati terus. Yuk, tabur kebenaran firman Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip kebenaran firman Tuhan akan tabur tuai itu. Yang pertama tadi, itu prinsip yang Tuhan ajarkan. Dan dari firman Tuhan, dan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Dan yang kedua, prinsip tabur tuai itu, kenapa harus kita itu kan? Kenapa kita harus hidupi dan kita harus pegang, dan kenapa harus juga kita orang Kristen, orang percaya, harus tanamkan di otak dan kita harus punya komitmen. Karena kita orang Kristen, orang percaya, harus punya prinsip tabur tuai, menabur di dalam roh, bukan di dalam daging, di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik, atau jangan jemu-jemu menabur. Nah, yang keempat dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita serta. Nah, yang keempat adalah dikatakan jika kita tidak lemah. Nah, yang keempat, di dalam prinsip tabur tuai itu kita tidak boleh lemah. Kenapa dikatakan tadi di poin yang keempat tidak boleh jemu-jemu? Artinya jemu-jemu kan tidak jemu-jemu, itu kan tekun, setia. Nah, yang keempat, di dalam kesetiaan kita itu masuk ke poin yang keempat, itu dikatakan tidak lemah. Nah, tidak lemah di sini ini berarti saudaraku tidak putus asa, tetap tetap merawat, tetap menjaga, tetap memupuk, ya kan, tetap memantau. Saudara, petani ini tidak begitu seperti tadi yang saya katakan, begitu ditanam udah langsung selesai, nanti kan kita tunggu hasilnya. Enggak, mereka harus merawat, mereka harus memupuk, dan mereka harus melihat airnya, dan mereka harus tetap semangat, enggak boleh lemah. Nah, lemah di sini juga apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kadang-kadang yang membuat kita lemah apa? Kita melihat situasi, kondisi, ya ditolong malah kayak begini, akhirnya kita lemah, nggak mau lagi berbuat baik, atau kita nggak mau lagi menabur. Jangan. Kemudian apa? Ada godaan-godaan dosa, ada godaan-godaan keinginan daging kita. Jadi kata firman Tuhan, jangan lemah. Artinya tetap harus semangat. Di dalam prinsip tabur tuai, kita harus tetap semangat melakukan tadi yang pertama, melakukan yang kedua, melakukan yang ketiga. Harus tetap semangat, jangan lemah. Jadi, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang percaya, jadilah anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang memiliki prinsip tabur tuai. Apa itu dan bagaimana itu dan kenapa harus ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen?
Karena apa, saudara? Yang pertama tadi saya ulangi, karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan kenapa perintahkan itu? Karena dia tidak mau dipermainkan. Yang kedua, kita harus menabur di dalam roh. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Karena Roh Kudus itu ada, Tuhan taruh di dalam hidup setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, jangan pernah jemu menabur, jangan pernah jemu berbuat baik. Yang keempat, harus tetap semangat. Jangan jadi lemah karena dosa, karena situasi kondisi, karena hal-hal yang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan dari tempat ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.